Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MIPA. Kembali lagi bersama channel Dias MIPA. Mudah, ingat, paham, asik. Hai Sobat MIPA, jangan lupa ya kalian like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MIPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan pada pelajaran biologi SMP. Perlu Sobat MIPA ketahui, organ pada tumbuhan yang pertama terdiri dari akar. Akar terletak di dalam tanah. Dengan demikian, akar berfungsi satu, menyerap dan mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. 2. Memperkuat berdirinya batang. 3. Sebagai tempat cadangan makanan. 4. Membantu pernapasan. Adapun contoh tumbuhan yang menggunakan akar sebagai tempat cadangan makanan adalah wortel dan singkong. Wortel dan singkong memiliki akar yang dijadikan sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian, bakau dan beringin memiliki akar untuk membantu proses pernapasan. Struktur akar terdiri dari struktur luar akar dan struktur dalam akar. Halo Sobat MIPA, terlebih dahulu kita membahas struktur luar akar. Struktur luar akar terdiri yang pertama, akar memiliki serabut-serabut halus yang sangat lembut yang disebut dengan rambut akar. Rambut akar berfungsi memperluas daerah penyerapan. Yang kedua, akar memiliki bagian yang paling ujung atau bagian yang paling terluar dari akar yang disebut dengan tudung akar atau kalipter. Tudung akar berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah. Selanjutnya, struktur dalam akar. Bila kita potong akar dalam bentuk tipis dan kita lihat pada mikroskop, maka akan nampak struktur dalam akar. Struktur dalam akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, dan xilem. Halo Sobat MIPA, untuk memudahkan kita dalam mengingat struktur dalam akar, bisa kita singkat dengan singkatan E, Ko, Edo, Flo, Si. E adalah epidermis, Ko adalah korteks, Edo adalah endodermis, Flo adalah floem, dan Si adalah xilem. Fungsi bagian dalam akar. Yang pertama, epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Yang kedua, korteks berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga, endodermis berfungsi menyeleksi air yang masuk ke dalam xilem. Yang keempat, floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Yang kelima, xilem untuk mengangkut air. Sobat MIPA, selanjutnya kita akan membahas organ pada tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Batang terletak di antara akar dan daun. Dengan demikian, batang berfungsi 1. Menegakkan tumbuhan. 2. Menghubungkan antara akar dan daun. 3. Mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun.
4 sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Contohnya, ketela rambat, kentang, sagu. Di sini ada gambar dari struktur batang yang terdiri dari epidermis, korteks, kambium, floem, dan xilem. Bagian-bagian pada struktur batang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Antara lain, yang pertama, epidermis. Epidermis berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, korteks. Korteks berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga, floem. Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Yang keempat, xilem. Xilem berfungsi mengangkut air. Yang kelima, kambium. Kambium berfungsi memperbesar diameter batang. Batang monokotil dan batang dikotil memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak di 1. Batang dikotil batangnya bercabang, sedangkan batang monokotil batangnya tidak bercabang. 2. Batang dikotil pembuluh angkutnya teratur, sedangkan batang monokotil pembuluh angkutnya tersebar. Dan yang paling penting, batang dikotil mempunyai kambium, sedangkan batang monokotil tidak mempunyai kambium. Sobat MIPA, selanjutnya yang akan kita bahas adalah organ pada tumbuhan yang ketiga, yaitu daun. Daun pada umumnya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Daun mempunyai fungsi yang penting pada tumbuhan. Apa saja fungsinya? Yang pertama, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, sebagai transpirasi atau penguapan. Adapun berikut adalah struktur bagian dari daun. Adapun fungsi dari struktur bagian daun antara lain terdiri dari 1. Epidermis. Epidermis terletak di bagian paling terluar daun yang mempunyai fungsi melindungi jaringan di bawahnya. 2. Palisade atau biasa disebut jaringan tiang, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. 3. Spons atau biasa disebut dengan jaringan bunga karang, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya karbon dioksida. 4. Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. 5. Xilem berfungsi mengangkut air. Sobat MIPA, yang perlu kalian ketahui, floem dan xilem masuk ke dalam jaringan pengangkut. Yang keenam, stomata. Stomata, lubang yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Halo Sobat MIPA, sebelumnya kita sudah membahas fungsi dari daun, yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Mari kita simak pembahasannya. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh sinar matahari. Bahannya yaitu karbon dioksida dan air. Yang dihasilkan yaitu oksigen dan amilo. Halo Sobat MIPA, yang akan kita bahas pada organ tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Sudahkah kalian pernah melihat bunga? Bunga selain memiliki warna yang indah, juga memiliki bentuk yang sangat menarik. Apakah kalian tahu fungsi dari bunga? Ya, fungsi dari bunga yaitu yang pertama, tempat berlangsungnya penyerbukan. Yang kedua, tempat berlangsungnya pembuahan. Berikut adalah gambar struktur dari bunga. Bunga memiliki 4 komponen penting, antara lain yang pertama,
Kelopak bunga atau biasa disebut dengan calyx berfungsi sebagai pembungkus dan pelindung bunga. Kedua, mahkota bunga atau biasa disebut dengan corolla berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan. Yang ketiga, benang sari atau biasa disebut dengan stamen berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan. Yang keempat, putik atau biasa disebut dengan pistilum berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Sobat HIPA, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bunga. Jenis bunga dikelompokkan berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, terdiri dari dua jenis. Yang pertama, bunga lengkap. Apa itu bunga lengkap? Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian pada bunga, antara lain kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contoh dari bunga lengkap yaitu bunga anggrek, bunga mawar, bunga tulip, bunga sepatu. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Apa itu bunga tidak lengkap? Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian-bagian dari bunga. Contoh dari bunga yang tidak lengkap antara lain bunga kelapa, bunga labu, dan bunga jagung. Selanjutnya, jenis bunga berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu bunga sempurna. Apa itu bunga sempurna? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik sebagai kelengkapan alat perkembangbiakan. Salah satu contoh dari bunga sempurna adalah bunga anggrek, bunga sepatu, bunga tulip. Jenis yang kedua adalah bunga tidak sempurna. Apa itu bunga tidak sempurna? Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satu alat perkembangbiakan. Bisa berupa benang sari ataupun hanya putik. Contoh dari bunga yang tidak sempurna adalah bunga pepaya, bunga salak, bunga merindu.